الحمد لله رب العالمين الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Bapak Ibu semuanya yang maaf Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah dan inayahnya lah yang Allah sisipkan, Allah tempatkan dalam hati kita yang paling dalam, sehingga malam yang sangat berbahagia ini kita kembali berkumpul dalam satu wadah yang sangat mulia dan agung di sisi Allah, yakni Masjid Hidayah. Sungguh banyak orang yang ingin hadir sesungguhnya di masjid ini, tetapi sungguh banyak halangan merintangi yang membentangi dan terbentang di hadapannya, sehingga tidak bisa, tidak mampu untuk hadir berjamaah di masjid dan ikut kajian-kajian di masjid. Karenanya pada saat Allah berikan kesempatan, maka patut kiranya kita bersyukur kepadanya. Wajiblah kiranya kita menyampaikan kesyukuran kita kepadanya dengan satu titik harapan, semoga hari ini selalu Allah anugerahkan kepada kita. Apa musa apa ilokna, tapi yang biasa boleh. Kita mau, kita ingin, kita bermaksud di podian, di pinang, di pingaran itu, di podian itu. Tetapi kemampuan kita terbatas. Itulah makna dan itulah hakikat dari la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah Maghrib Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan mengkaji apa yang telah ditulis guru kita dalam kitab ini yang masih berkenaan dengan sholat, sembahyang dalam bahasa kita. Setiap kali kita bahas dan setiap kali kita mengkaji persoalan sembahyang ini, maka cukup akan mengambil waktu yang lama, cukup mengambil waktu dan kesempatan agak banyak. Oleh karena persoalan sembahyang ini adalah persoalan yang dari pagi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selagi oleh karena ini persoalan sembahyang ini, persoalan sholat ini, ia menjadi bingungan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari semua apapun yang kita lakukan di dunia ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita di dunia ini, mulai dari titik A sampai titik Z, mulai dari masa balik sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, ternyata yang paling pertama akan dipertanyakan oleh Allah adalah sambayat. Sambayat itu kamena mindolo berada pada poin pertama, pada posisi pertama, tapi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang disebutkan di riwayat bahwa apabila salatnya itu dijumpai setelah diperiksa ternyata tamah, ternyata sempurna menurut disiplin ilmu yang berhubungan dan berkaitan dengannya, maka diterima semua amal ibadah yang lain. Akan tetapi apabila ditemukan setelah diperiksa baik-baik salatnya, sambayannya naqsatan, ternyata adalah berstatuskan kurang atau berstatuskan boroni tumasan, boroni apapun kue yang dilarang rusak, maka ditolaklah seluruh amal ibadah yang lain. Hanya dipertontonkan kepadanya, hanya diperlihatkan kepadanya, dipatiritang pelau pahalana, ini tu pahalana anu pahalana ajuanganmu, pahalana abianganmu, pahalana surat kamu, pahalana sedekahmu, pahalana infakmu, pahala apapun itu yang semuanya mendapat pahala. Tetapi apabila sholatnya ini tidak benar, sholatnya ini berstatus karena kisah kurang dan sebagainya dan seterusnya di mana Allah melalui proses pemeriksaan para malaikat, maka semua pahala-pahala itu hanya dipertontonkan, diperlihatkan dan tidak bisa dinikmati terlebih lagi diterima. Pasatun dari Allah, pasatun dari Allah. Satu dari proses dihargai. Makanya Allah kasih kita pikiran, Allah kasih kita kesempatan untuk berikhtiar. Apa sih ikhtiar? Kita memilih. Apa sih ikhtiar? Melalui proses pemikiran, pertimbangan yang seksama, baru kita mengambil satu keputusan. Itulah disebut dengan ikhtiar. Dan ikhtiar ini adalah hak yang Allah berikan kepada kita. Misalnya ikhtiar memilih setelah dipertimbangkan semuanya dan segalanya, mana Allah mengambil sikap atau memilih, inilah yang saya pilih. Itu namanya ikhtiar. Itulah namanya ikhtiar. Allah kasih kita kesempatan untuk berikhtiar, memilih apakah kita ingin agar amal ibadah kita diterima semuanya di hari kemudian, maka tentu kita akan memperbaiki sholatnya. Tetapi mau ditawa jodoh kata di akhirat si urus, karena kebanyakan orang bilang begitu. Mek ditahu nggak tiba-tiba dia gitu YouTube kita tuh para tahu dari saya saja. Kata apa maksudnya? Artinya kita diajarkan oleh agama kita, setiap kita bertemu dengan orang-orang yang mengatakan demikian, yang seolah merendahkan tentang perjalanan ke hari kemudian, menganggap kecil, menganggap biasa-biasa saja perjalanan setelah kematian itu melalui Allah Ta'ala, Al-Quran mengajar kita, mengatakan Assalamualaikum. Maria, selamat ini berbahasa Arab. Salam. Tidak usah kita memaksakan pemikiran kita. Tidak usah kita memaksakan kehendak kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui firman "Innama ana nadhirun mubin." Sesungguhnya saya ini hanyalah sebatas upata nikmati, mutarimai. Jadi andai mutarimai malaikat, ya, di hari kemudian kita akan jumpa dan bertemu dia. Itu wala bihadrin wala Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelasnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Sesiapa pun ia yang berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan dibalas pula dengan kebaikan. Surah Ar-Rahman Allah menyatakan, "Billahi minasyaitonir rajim, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan." Bukankah jawaban, bukankah balasan, bukankah imbalan dari kebaikan itu akan diberi dengan kebaikan pula? Man qala ta'ala wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran
Ya, tapi apabila kita memilih hidup yang sempit, hidup yang tidak diberkahi, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, tidak mau melihat kebenaran dan tidak mau memakaikan kebenaran, tidak mau berjalan di atas kebenaran, maka dia nunggu memang ini. Anak kita itu tidak siapa ya, apa yang mana? Naudzubillah, dan naudzubillah. Tumala bila Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dari persoalan salat ini, pembicaraan dan kajian masalah salat ini sesuatu yang wajib kita dengar, wajib kita pelajari, wajib kita pahami adanya. Oleh karena sekali lagi wanda dulu lahiran tak yang sana dia tulis sambayangnya ia tulis bahagia makanya memula dipancingna syaratna sambayang wudu yang berkaitan dengan istinja ataupun mandi wajib sampai kepada mustaqbilal qiblah. Soalnya sampai kepada mustaqbilal qiblah belum takbir, baru mustaqbilal qiblatnya, baru menghadap kiblatnya itu pun menjadi penentu para yang tak dimuliakan. Apalagi pertama baru takbir Allahu Akbar. Salat itu pernyataan bahwa tidak ada yang maha kuasa maha besar melainkan Allah. Karenanya Anda tidak terdiam kalimat yang lain, kata yang lain malah dipasundaian Allahu Akbar. Hanya itu. Baru-baru ini setelah saya lalu secara postur tubuh stroke, tidak bisa gerak ya. Stroke KB warna aja dia alur lima ekor. Tapi ternyata semasa hidupnya ini orang selalu ikhlas melaksanakan salat. Nawat takabbarna dengan penuh keikhlasan. Ikhlas. Bahkan surah itu dirak dari matanda mua andi bunga sampai. Akhirnya pada saat di rumah sakit semua orang menyaksikan, Masya Allah, tangan yang awalnya stroke keras dan mengeras menjadi lembek, malama, malumu, nawat takabirna, Allahu Akbar, inna lillahi. Jadi oleh karenanya itu teman pinapuan persoalan kajian sampai yang ini adalah sekali lagi sesuatu yang wajib kita pelajari adanya. Contoh yang paling singkat kita pahami, muak mati tahu, muak salambai tahu, muak mati tahu. Kemudian kita berstatuskan orang yang berakidah beragamakan Islam. Anda patut dan dia mati sudah mau berulur ya kan Bapak? Anda patut dan dia mati sudah baik. Nah, Pak urusan mana? Kecuali tukang memang pasti nanti di Irona posisinya sebagaimana layaknya orang sama yang kami. Pak guru udah minta tomate di Irona miliklah pada saat melayat dari wayata bukan disemayamkan ya. Itu bahasa bukan bahasa kita, bukan bahasa Islam itu semayamkan. Itu golongan kiblat. Kepada disampaikan ini kita cari lagi yang paling sempurna padanya. Cuma temuannya karena disampaikan ini Pak Suku. Waktu ini kayaknya sampaikan. Itu diatur semua dalam agama kita. Pembagian bahwa apapun itu muak persoalan palaya mulut di akhirat. Muak persoalan palaya mulut di akhirat. Pahaya mau di akhirat, lu dikubur kebangkitan selalu pada posisi pertama. BAP sampai selalu persoalan itu. Di hari kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tiket, sebagai surat pernyataan, stempel pernyataan kita sebagai umatnya, yang paling pertama dijadikan syarat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah sampaian. Boleh sampaikan dia. Selama kita masih salat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam insya Allah masih mau melok dua kali mengaku sebagai umatnya.
Tapi selama tidak sampai membawa kewajiban, belum bisa menyadari bahwa salat itu betul-betul kebutuhan kita dan sesuatu yang menyangkut dengan keselamatan kita di dunia dan akhirat, maka Rasulullah pun enggan, segan untuk mengakui kita sebagai umat. Anda dia lebih boleh mohon itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, antum syuhada'u bainakum yaumal qiyamah. Subhanallah. Nah, Allah taala berfirman, kalian itu Allah taala itu Tuhan, kalian semua hamba-Ku tanpa kecuali syuhada'u bainakum. Kalian akan saling menyaksikan yaumul qiyamatil hakim. Bisa itu mana ini dilalui Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berdiri di hadapan Allah butuh kesaksian orang yang ada di sana. Firman Allah yang lain, Allah menyatakan, "Yauma yunadi kullu unasin bi imamihim." Pada hari itu, pada hari kebangkitan, pada saat kita dipertemukan dengan hari persidangan, maka setiap orang yang bangkit itu akan berkumpul bersama dengan imam-imam mereka. Kullu unasin bi imamihim, akan berkumpul bersama imam-imam mereka, tempat mereka belajar, tempat mereka mendapatkan pendidikan demi meraih cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bosannya saya sampaikan, maka tolong sampai kita sadari salat kita cintai dan masuklah ke dalam ruang salat, minta metode sampai supaya kita tahu indah manisnya, megah dan mulianya, agung dan nyamannya dilanda-landa sampai. Seseorang yang belum pernah masuk ke dalam ruang salatnya, maka pasti falahul ta'ban, maka pasti suatu saat dia akan merasakan jenuh. Apa sangat jenuh? Matangga. Untuk kalau tidak naik tingkat sampai bosan. Orang tidak pernah masuk dalam ruang salatnya. Tuan pun ditama di ruang sampaiannya, habis darul kita sampainya. Dia hanya melakukan sebatas melakukan. Maka dia akan takban. Dia akan capek suatu saat. Karena memang pada dasarnya hukum atau sesuatu tabiat yang melingkari, mengikat tubuh ini, dia akan merasa capek. Tapi seseorang yang masuk ke dalam ruang salatnya, arti takbiratul ihram, makna dan baca Fatihah, tujuan daripada ruku, capaian daripada sujud, yang diinginkan pada saat tahiyat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, dia masuk ke dalamnya, maka dia akan mendapatkan keindahan yang teramat sangat. Dia akan mendapatkan satu hal yang sangat dia idam-idamkan dan belum pernah dia rasakan selama di dunia. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya ini Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Fatimah Zahra suatu saat dia menghadap kepada abahnya, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nama Fatimah Zahra? Ya Abah, di mesa waktu mani ini ada besar. Matanya yang mindolo apa ya itu mindolo. Matanya yang mindolo apa ya itu mindolo. Malah di akhirat. Dan apabila engkau berpulang ke rahmatullah ya Rabbi, namanya Fatimah, malam di akhirat, inale batangalala tuli bola abah ya Rasulullah, namalah sita tahu masau sandi. Rasa dalam hati kita bahwa betul bulan Ramadan sampai kita merasakan begitu indahnya Allah dan begitu kuatnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi